Setiap keberhasilan besar selalu dimulai dari satu keputusan. Berani memilih arah. Dalam dunia yang selalu berubah, kita tidak hanya cukup mengikuti arus saja. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini kami akan membawakan topik tentang perencanaan strategis dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Pak Dr. Pandakotan Sitompul. Kali ini mari kita melihat bagaimana video ini dapat berjalan dengan sebaik. Setiap keberhasilan besar selalu dimulai dari satu keputusan. Berani memilih arah. Dalam dunia yang selalu berubah, kita tidak hanya cukup mengikuti arus saja. Jadi, kita harus menentukan masa depan kita sendiri. Nah, kali ini mari kita melihat bagaimana perencanaan strategi dapat mengubah keputusan menjadi peluang dan rencana menjadi kenyataan. Pasti kalian bertanya-tanya apa itu perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis itu adalah proses menetapkan arah dan tujuan jangka panjang organisasi, serta menentukan bagaimana langkah-langkah dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tujuannya memahami posisi organisasi saat ini dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Metode ini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang kedua adalah weakness. Hal yang perlu diperbaiki seperti kurangnya dana dan promosi. Nah, yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Faktor eksternal positif seperti tren pasar meningkat atau teknologi baru. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Faktor eksternal yang berisiko seperti pesaing baru atau perubahan regulasi. Yang pertama, spesifik. Spesifik tujuan adalah yang jelas, tidak ambigu, dan terfokus pada hasil tertentu. Yang kedua, terukur. Terukur adalah harus dapat dicapai dengan kriteria atau indikator yang jelas. Yang ketiga, dapat dicapai. Tujuan harus dapat dicapai dengan realistis dan sumber daya yang ada. Yang keempat, relevan. Relevan adalah tujuan harus sejalan dengan visi, misi, dan prioritas strategi organisasi. Implementasi strategi ada 4, yaitu 1. Menyusun program kerja. 2. Mengalokasikan sumber daya. 3. Membagi dan mengembangkan masyarakat. 4. Membedakan di mana strategi untuk dikembangkan. Tanpa implementasi yang baik, strategi hanyalah dokumen di atas kertas. Evaluasi dan evaluasi. Organisasi melakukan monitoring untuk memastikan strategi sesuai dengan rencana. Nah, teman-teman, dari semua paparan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya akan memberikan contoh dari perencanaan strategis dalam manajemen sumber daya manusia, di mana perusahaan ketika ingin meningkatkan pangsa pasar mereka sebanyak 20% dalam jangka waktu 2 tahun, perusahaan harus mampu melakukan tahapan-tahapan seperti menganalisis kompetitor, di mana perusahaan harus mampu mengetahui bagaimana kompetitor tersebut mempertahankan produk mereka dengan promosi-promosi yang lagi hype di pasaran. Lalu yang kedua, perusahaan harus mampu meningkatkan layanan pelanggan. Yang ketiga, perusahaan harus mampu mengimprove produk baru agar lebih dikenal di masyarakat. Dan yang terakhir, perusahaan harus mampu memperluas jaringan digital mereka. Nah, dari semua tahapan tersebut adalah bagian penting dari sebuah perusahaan ketika ingin mencapai tujuan mereka. Tadi kita sudah membahas tentang contoh-contoh dan pembahasan dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis SDM adalah bagian penting dari keberhasilan organisasi. Harus selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang, melibatkan analisis, penerapan penentuan kesenjangan, dan tindakan penyelesaian, dan
melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk tetap efektif. Nah, demikianlah kesimpulan dari video kami dari judul Perencanaan Strategis SDM.